Sekarang kita masuk ke basis. Kalau V sembarang ruang vektor, lalu ada S berisi himpunan berisi vektor U1, U2 sampai UN, itu merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di V. Maka S itu kita katakan sebagai basis bagi V kalau dia memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, S membangun V. Yang kedua, S bebas linear. S membangun V itu artinya setiap vektor di V bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S. S dikatakan bebas linear kalau SPL homogen yang dibentuk oleh vektor-vektor di S hanya punya solusi tunggal, yaitu solusi trivial. Nah, ada teorema terkait ini. Jika S adalah vektor V1, V2 sampai Vr adalah suatu basis untuk suatu ruang vektor V, maka setiap vektor V dalam ruang V besar itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. V sama dengan C1V1 tambah C2V2 hingga CnVn dalam tepat satu cara. Kalau dalam tepat satu cara itu berarti C1, C2, Cn itu adalah tunggal. Jadi untuk menyatakan kalau dia merupakan basis, selain tadi dari definisinya dia harus bebas linear dan membangun. Dari teorema kita tahu kalau solusi dari SPL tak homogennya atau SPL apapun lah dia itu harus tunggal. Kita lihat kita punya matriks seperti ini. Kita punya himpunan matriks M himpunan matriks 2 kali 2. Kita akan menunjukkan dia merupakan basis bagi matriks ukuran 2 kali 2. Matriks 2 kali 2 itu adalah tadi ruang vektor ya. Berarti kita akan tunjukkan kalau M itu membangun M2 kali 2 dan M ini juga merupakan bebas linear. Kita tulis kombinasi linear yang dibentuk oleh matriks-matriks yang ini. Nah, kita tuliskan K1 kali M1 kalau misalnya kita punya ini M1, ini M2, M3, M4. Jadi kita akan tuliskan kombinasi linear K1 M1 tambah K2 M2 tambah K3 M3 tambah K4 M4 itu sama dengan sembarang matriks. Misalnya matriks A. A ini kan sembarang matriks di M2 kali 2. Seperti ini. Untuk menunjukkan membangun, kita harus tunjukkan kalau K1, K2, K3, K4 gitu. Ada. Nah, itu kalau ditulis dalam bentuk jadinya kan seperti ini. Dan kalau kita tulis, kita akan bisa membuatnya dalam bentuk SPL dalam bentuk seperti ini. Jadi kan kita bisa buat ini kalau 3K1 tambah K4 itu kan artinya ini 3K1 tambah 0 kali K2 tambah 0 kali K3 tambah K4. Ini sebenarnya bisa dibuat ini adalah 3, 0, 0, 1, terus yang bawah. Yang ini yang berikutnya itu adalah 6, min 1, min 8, 0. Lalu ini 3, min 1, min 12, min 1. Ini adalah min 6, min 6, 0, min 4, 2. Nah, ini semua dikali dengan K1, K2, K3, K4 sama dengan A, B, C, D. Coba diperiksa, kalikan ini akan ketemu setiap unsurnya. Nah, kita akan dapatkan istilah seperti ini. Dan kita lihat, untuk menjawab ini, kita bisa pakai teorema yang ini. Ini teorema yang maksudnya keluar pada saat SPL. Kita lihat teorema ini. Kalau A sebuah matriks N kali N, maka pernyataan berikut ekivalen satu sama lain. Ekivalen maksudnya salah satu benar, yang lain pasti akan benar. Begitu juga kalau salah satu salah, yang lain akan salah. Jadi pernyataan berikut ekivalen satu sama lain. Yang pertama, A dapat dibalik. A dapat dibalik, A punya inverse, berarti determinannya tidak sama dengan 0.
Kalau A punya inverse, maka AX sama dengan 0, SPL homogennya hanya punya pemecahan trivial. Nah, sorry, di sini harus dilihat A-nya itu N kali N. A harus persegi. Lalu A ekuivalen baris kepada identitas. Dan AX sama dengan B, SPL homogennya itu konsisten untuk setiap matriks B yang berukuran N kali 1. Jadi kalau A-nya matriks bujur sangkar, inverse-nya tidak sama dengan 0, AX sama dengan B-nya pasti konsisten. Nah, kita kembali ke sini. Kita punya matriks ini, matriks A-nya, dan kalau dihitung, determinannya itu adalah 48. Dan sesuai teorema yang tadi, kalau determinannya tidak sama dengan 0, berarti SPL homogen ini pasti konsisten. Maka dia pasti punya solusi. Kalau dia punya solusi untuk setiap nilai A, B, C, D, berarti K1, K2, K3, K4-nya kan ada. Itu berarti M membangun M2 kali 2. Kenapa? Karena tadi kan berarti ini kan sembarang. Ini sembarang, ternyata ininya ada. Itu berarti matriks M yang terdiri dari ini itu membangun ruang vektor M2 kali 2. Nah, sekarang kita lihat, pada saat A, B, C, D-nya sama dengan 0, kita mau menunjukkan dia bebas linier. Jadi kita harus menunjukkan kalau A, B, C, D-nya sama dengan 0, maka K1, K2, K3, K4 yang memenuhi hanyalah 0. Nah, kita juga, dan tadi kita lihat determinannya tidak sama dengan 0, SPL homogennya punya solusi tunggal. Jadi kan dia juga sudah memenuhi syarat untuk bebas linier. Nah, jadi kita punya, karena M bebas linier dan membangun, maka M merupakan basis bagi ruang vektor M2 kali 2. Perlu diingat, basis untuk sebuah ruang vektor itu tidak tunggal. Jadi bisa dia punya beberapa basis, contohnya ini. Untuk ruang vektor M2 kali 2, himpunan matriks yang seperti ini, 1, 0, 0, 1, dan seterusnya, itu juga merupakan basis untuk ruang vektor M2 kali 2. Silahkan dicoba, tunjukkan kalau ini juga basis untuk M2 kali 2 seperti cara yang tadi. Nah, ada juga, kita misalnya punya vektor di R3, V1, V2, V3, tunjukkan juga kalau himpunan S, V1, V2, V3 itu adalah basis untuk R3. Jadi tunjukkan kalau S itu membangun R3 dan himpunannya, dan dia bebas linier. Sekarang kita masuk ke dimensi. Apa itu dimensi? Misal suatu ruang vektor tak 0 V disebut berdimensi berhingga kalau V berisi himpunan vektor berhingga V2 Vn yang membentuk basis. Sedangkan kalau tidak ada himpunannya seperti itu, maka dikatakan dimensinya tak hingga. Jadi sekali lagi, ruang vektor tak V disebut berdimensi hingga kalau dia berisi himpunan vektor berhingga yang membentuk basis. Nah, ruang vektor 0 adalah contoh ruang yang berdimensi hingga. Nah, lihat teorema berikut. Kalau V adalah suatu ruang vektor berdimensi berhingga, lalu V1, V2 sampai Vn adalah sembarang basis untuk V, maka setiap himpunan dengan lebih dari N vektor itu tak akan bebas linier. Dan tidak ada vektor yang tidak ada himpunan dengan vektor yang kurang dari N yang akan membangun V. Jadi kalau vektor V, ruang vektor yang berdimensi berhingga, lalu dia punya basis yang berisikan vektor V1, V2, Vn, ada N anggotanya maksudnya, dan itu artinya tidak ada satupun himpunan yang anggotanya lebih dari N vektor yang akan bebas linier, nggak ada. Dan juga tidak akan ada himpunan dengan vektor yang anggotanya kurang dari N yang akan membangun V. Lalu teorema berikutnya, semua basis untuk ruang vektor berdimensi hingga itu akan punya jumlah vektor berhingga yang sama. Ini kita lihat, ini vektor himpunan ini anggota banyak vektornya lebih dari N. Dia tak bebas linier, pasti dia bukan basis. Sedangkan himpunan ini anggota vektornya kurang dari N. Dia tidak membangun, pasti dia tidak basis. Jadi semua basis dalam ruang vektor berdimensi berhingga itu punya jumlah vektor yang sama. Kalau ini jumlah vektornya N, maka basis yang lain juga harus punya N vektor. Nah, kembali ke definisi ini kita lihat lagi. Dimensi suatu ruang vektor V yang berdimensi berhingga didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada basis untuk V. Jadi kalau yang ini tadi,
basisnya adalah ini, dia punya n vektor, jadi basis, jadi dimensi untuk ini adalah untuk basis yang ini adalah n. Jadi sekali lagi, dimensi adalah banyaknya vektor pada basis untuk V. Nah, ruang vektor punya dimensi 0. Ruang vektor 0 punya dimensi 0. Lalu dimensi ruang vektor akan kita tulis sebagai dim dalam kurung